Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda berbagi pengalaman dan pengetahuan di channel yang sama, yaitu dalam konten yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman terong atau penunasan sekaligus langsung panenan. Jadi sini yang kita lakukan di sini adalah dengan kata lain adalah perawatan tanaman terong agar tetap berbuah subur dan buahnya tetap besar dan melimpah ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, di sini sedikit saya sampaikan kepada pemirsa, nanti bisa saya tunjukkan di video ini. Dalam pemanenan ini kita akan melakukan penunasan pada tanaman terong agar tanaman terong terjaga buahnya banyak dan besar ya, seperti apa nanti yang kita panen ini. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam memanen ini kita akan memotong dengan menggunakan pisau. Nah, nanti kita memotong setiap tangkai tanaman terong dan kita akan menunas tanaman terong, yaitu tunas-tunas air ketiak daun ya. Nah ini dia. Jadi kita buang ini nanti tunas-tunas air ini adalah tunas yang pemborosan dalam asupan nutrisi dari media tanam. Jadi kali ini tanaman terong ini kita lakukan penanaman di polybag, jadi nutrisinya terbatas. Yuk kita lihat sahabat dimanapun Anda berada. Yang saya maksud tadi penunasan pada tanaman terong ini agar tanaman terong ini terjaga buahnya tetap besar dan lebat, yaitu penunasan pada tunas air yang ada pada ketiak daun. Ini seperti ini ya pemirsa ya. Jadi ini kita harus buang karena ini adalah pemborosan nutrisi tanaman terong, sehingga tanaman terong nanti hanya tumbuh subur tetapi tidak berbuah. Jadi inilah yang kita perlu tunas pada setiap ketiak-ketiak daun tanaman terong seperti ini ya. Jadi nanti setelah kita panen kita buang yang namanya tunas-tunas air ini, sehingga asupan nutrisi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu menjaga pertumbuhan tanaman terong agar menghasilkan tanaman yang besar. Seperti nanti yang kita panen di sini bisa saya tunjukkan buah panennya ya. Di samping tunas air, yang perlu juga kita tunas pada tanaman terong ini adalah seperti bunga yang tidak menjadi buah. Jadi inilah ciri-ciri bunga tanaman terong yang tidak akan menjadi buah. Dia dari dasarnya dia sudah mengecil. Ini adalah bunga yang tidak jadi akan menjadi terong. Jadi seperti ini juga harus kita buang, karena ini adalah pemborosan nutrisi asupan yang diambil oleh tanaman terong ini, sehingga dia hanya tumbuh subur, hanya pemborosan nutrisi dari media tanam yang diambil oleh seperti bunga-bunga yang tidak jadi seperti ini, dan tunas air yang tadi saya tunjukkan pada ketiak daun ya. Inilah seperti ini ya, yang ada pada ketiak daun ini yang akan kita buang, kita tunas. Tetapi terlebih dahulu kita akan membuah dulu, baru kita lakukan penunasan. Dimanapun Anda berada, kita coba lakukan penunasan pada tanaman terong, yaitu tunas air yang merupakan pemborosan nutrisi asupan ya. Jadi kita potong seperti ini dengan pisau, kita perlahan ya. Jadi seperti ini kita buang ya. Ini adalah tunas-tunas air, yaitu pemborosan pada tanaman terong, yaitu media tanam yang cukup terbatas pada polybag ya. Makanya kita lakukan penunasan seperti ini yang perlu kita perhatikan. Dan juga seperti ini juga cikal bunga yang tidak jadi, ini akan kita tunas juga dengan seperti ini. Ini karena pemborosan nutrisi dari media tanam ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, ikutin terus cara penunasan kita, yaitu penunasan tunas air merupakan pemborosan.
Ya pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, kita selesai memanen buah tanaman terong. Ini adalah panen yang kedua. Jadi ini yang saya katakan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Tujuan kita lakukan penunasan tunas air pada tanaman terong, pada ketiak daun, yang menjaga keseimbangan tanaman terong tetap berbuah besar seperti ini setiap kita melakukan pemanenan. Dan tunas-tunas air itu, ini bisa saya tunjukkan. Ini adalah tunas air yang tumbuh pada ketiak daun pada batang tanaman terong yang tadi mungkin sudah Anda lihat saya lakukan pemotongannya pada setiap ketiak daun. Jadi mengapa kita lakukan pemotongan ini? Ini tujuannya adalah karena media tanam yang kita gunakan adalah menggunakan polybag. Polybag itu adalah media tanam yang terbatas untuk memberikan asupan nutrisi kepada tanaman terong untuk berbuah, tetap menjaga stabilitas tanaman terong tersebut bisa menghasilkan buah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jadi kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, itulah yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa, cara pemeliharaan tanaman terong ini tetap terjaga dan tetap menghasilkan buah yang besar-besar dan melimpah seperti ini, seperti apa yang kita harapkan. Dan juga di sini ada kita tambahkan mengambil bunga-bunga yang tidak akan jadi buah seperti ini. Ini ciri-cirinya dari mulai dasar tangkai bunga tersebut mengecil seperti ini dan dia menguncup seperti ini. Jadi ciri-ciri bunga tanaman terong yang berhasil berbuah bisa nanti saya lihatkan di sini. Dia seperti ini, dia membesar seperti ini dan dia tidak mengkuncup, ya, dia membengkak seperti ini. Sehingga ini yang bisa dikatakan akan menjadi buah yang sesuai dengan kita harapkan, ya. Nah, jadi sana juga itu tunas-tunas yang itu bunga-bunga yang tidak akan menjadi buah. Jadi ini nanti kita juga ambil, ya. Jadi bisa pemirsa perhatikan dari apa yang saya tunjukkan, ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada menit-menit akhir pembahasan konten video ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara perawatan tanaman terong ini dengan menggunakan penunasan tunas air sekaligus dalam pemanenan, sehingga terjaganya tanaman terong pada media tanam polybag ini tetap berbuah melimpah sebagaimana harapan kita, ya, dan tetap menghasilkan buah yang besar-besar, ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, mungkin Anda tadi bisa melihat detik demi detik video saya ini, sehingga Anda mungkin banyak bertanya, Anda mungkin penasaran mengapa dan kenapa tunas-tunas tersebut harus kita lakukan tunasan atau kita lakukan pembuangan dari tanaman terong yang kita tanam pada media tanam polybag ini. Itu adalah yang namakan pemborosan asupan nutrisi dari media tanam polybag yang sangat-sangat terbatas, sehingga tanaman terong ini baru 2 kali melakukan pemanenan. Mungkin panen pertama sudah saya tunjukkan pada konten video saya ini, dan ini adalah panen yang kedua. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, tunas air ini merupakan tunas yang tumbuh pada setiap ketiak-ketiak daun yang membutuhkan asupan nutrisi yang maksimal, dan bisa aja dia tidak melakukan yang namanya proses fotosintesis yang mengakibatkan terjadinya lonjakan-lonjakan bunga-bunga pada tanaman terong. Jadi di sini makanya kita lakukan penunasan tunas air ini, karena dia adalah pemborosan pengasupan nutrisi pada media tanam polybag yang cukup terbatas yang kita lakukan dalam penanaman terong ini adalah pada media tanam polybag. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, itulah yang bisa mungkin saya sampaikan, berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam channel saya ini dengan konten yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan pemirsa bisa memetik keuntungan, manfaat dan faedah dari apa yang saya berbagi di
konten video kali ini. Belum begitu paham, tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Dan dukung terus channel saya ini. Apabila Anda suka, terus picit lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment, sehingga kami lebih bisa memahami dan mengetahui apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda harapkan dari konten-konten yang kami share dalam channel ini kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan yang mungkin Anda kurang mengetahui. Kami siap diberikan pertanyaan, komentar, dan saran. Akhir pertemuan, saya ucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.